Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gulat Review. Kali ini kita akan membahas Monday Night Raw episode 21 Januari 2025. Satu minggu atau go home show menjelang Saturday Night Main Event Special Show guys ya. Dan hari ini kita dapat satu match baru untuk Saturday Night Main Event. Kita dapat WrestleMania rematch yang cukup mantap, ending dengan dramanya, serta kita dapat kelanjutan cerita dari yang lainnya guys ya. Kita bahas lengkap cuma di Gulat Review. Monday Night Raw hari ini dibuka dengan Nia Jax yang tiba-tiba menghajar Rhea Ripley guys hari ini guys. Rhea Ripley yang harusnya dischedulkan muncul mungkin untuk berpromo atau menanti penantang berikutnya, tapi dia dihajar oleh Nia Jax yang lagi-lagi ada di Monday Night Raw hari ini. Minggu lalu dia cuma face to face dengan Rhea Ripley, ngasih tahu kalau dia mau masuk Royal Rumble. Saya kira dia akan menantang Rhea Ripley untuk championship match di Saturday Night Main Event. Tapi ternyata Rhea Ripley yang mau match sama dia nanti di segmennya guys, pada saat dia match. Yang jelas Nia Jax hari ini ketemu sama Bayley yang baru dinyatakan sebagai roster Raw. Resmi guys ya, Bayley masuk Raw roster di transfer window kali ini. Dan ini membuat Nia Jax dan Bayley one on one jadinya guys ya, match mereka di malam ini. Bayley kalah di match ini. Nia Jax menunjukkan kekuatannya dengan Annihilator. Walaupun sengit ya pertarungan Nia Jax sama Bayley di pertengahan Monday Night Raw hari ini. Matchnya dimenangkan Nia Jax dengan cukup dominasi. Dan ini walaupun Bayley dimasukkan ke Monday Night Raw berasa dia kayak jadi pegulat yang penting, tapi tetap aja kalah dengan pegulat SmackDown. Karena memang Nia Jax lagi di build up untuk melawan, untuk menjadi penantang atau number one contender Rhea Ripley setelah Liv Morgan guys ya. Dan setelah match Nia Jax dihajar oleh Rhea Ripley. Mereka berantem sampai dipisahin beberapa kali dan akhirnya Rhea Ripley mendeklarasikan kalau dia mau lawan Nia Jax di Saturday Night Main Event, pastinya untuk Women's World Championship guys. Sementara Liv Morgan di mana bang? Dan Liv Morgan mungkin dia akan minta rematch guys. Kalau saya bilang tadi di backstage itu ada Dominic yang kayaknya mau istilahnya memperbaiki kesalahannya. Dia nggak enak karena udah salah mau peluk mami di Raw debut Netflix itu, dan dia mau ngasih sesuatu untuk Liv Morgan. Mungkin saja Dominic akan menschedulkan rematch Rhea Ripley sama Liv Morgan guys, untuk mengganti kesalahan Dominic. Atau bahkan Liv Morgan akan diarahkan ke Women's Mid-Card title guys ya. We'll see apa itu ada. Atau jangan-jangan Liv Morgan akan masuk ke feud-nya Nia Jax sama Rhea Ripley dan membuat triple threat match. Kita lihat saja kelanjutannya. Paling jelas sekarang Judgment Day bukan lagi pilihan untuk jadi sebuah cerita yang mumpuni. Karena hari ini Finn Balor pun gak ada guys, karena habis kekalahan dengan Damian Priest. Damian Priest pun juga gak ada guys. Malah schedule-nya minggu depan tuh Judgment Day, si Dominic sama JD akan lawan War Raiders untuk tag team title minggu depan. Itu cerita Judgment Day yang kita dapatkan hari ini, yang sudah mulai pudar sepertinya guys ya, karena bukan lagi andalan. Rhea Ripley juga udah punya penantang baru guys. By the way, openingnya kita mendapatkan Jey Uso yang ngiyit-ngiyit cukup lama. Terus dia baru mau ngomong dikit kalau dia yakin mau menang, tiba-tiba Gunther datang memotongnya. Jey bilang kalau dia akan mengalahkan Gunther, dan Gunther merasa Jey ini cuma ngomong doang, tapi aksinya beda dengan omongan dia. Beda dengan Gunther yang omongan dia sesuai dengan aksinya, sesuai dengan apa yang dia janjikan. Dan Gunther berjanji dia akan expose Jey Uso. Pergi aja Jey Uso sekarang, dia akan expose Jey Uso di Saturday Night Main Event katanya. Dan menariknya Jey membalas kata-kata Gunther yang merendahkan dia dengan merendahkan juga. Jadi Jey bilang, cuma satu orang di antara kita berdua yang pernah main event WrestleMania, dan orang itu bukan kamu. Waduh, damage untuk Gunther itu guys. Dia nggak pernah main event WrestleMania, sedangkan Jey Uso walaupun tag team tapi main event WrestleMania hitungannya. Langsung marah Gunther, langsung menghajar Jey Uso di sana, gontok-gontokan dia guys ya. Terus endingnya Gunther mundur, Jey sempat pegang title gitu, udah diserahin lagi ke Gunther guys ya. Ini sebuah hype untuk menuju match Saturday Night Main Event yang membuat kita mungkin bisa berpikir Jey Uso kayaknya ada kesempatan, tapi sepertinya tidak guys.
Lanjut lagi kita dapat. Oh ya, sebelum Bailey match sama Nia Jax, dia diwawancara dan dia mendeklarasikan, dia sebagai roster Raw sekarang guys ya, mendeklarasikan kalau dia akan masuk Women's Royal Rumble match. Berarti sudah ada 2 nih yang udah mengumumkan Women's Royal Rumble match, ada Nia Jax dan juga Bailey guys. Kita tunggu yang lain lagi. Apakah minggu depan akan ada pengumuman atau bukan di SmackDown akan ada pengumuman siapa yang akan masuk Royal Rumble match lagi. Sampai kita ke match berikutnya adalah Kofi Kingston melawan Rey Mysterio guys. Ini match sudah diprediksi akan terjadi, tapi WWE mengiklankannya itu New Day in action aja gitu loh. Gak tahu lawan Mysterio atau enggak, tapi ternyata yang terjadi sesuai prediksi Kofi Kingston dan Mysterio yang bertanding di sini. JBL datang sebagai komentator tamu. Saya kira kehadiran dia tuh cukup penting saya kira guys ya. Ada terkait dengan sebuah storyline lah mungkin untuk memicu gitu. Tapi ternyata tidak juga. JBL hanya sebagai tamu dan dia mengkomentatori match ini doang. Dia sempat ketemu dengan New Day sosok menyapa, sosok bilang kalau JBL itu satu visi dengan mereka, tapi JBL yang cenderung mengejek New Day yang tanpa Big E bukan apa-apa, membuat New Day juga nggak suka sama si JBL ini guys ya. Lumayan nostalgia kita mendengar suara JBL di episode Monday Night Raw. Sepertinya juga ini bagian dari WWE mempromosikan Texas aja guys ya, karena wajahnya Texas ya di JBL juga. Setelah match, Rey Mysterio yang berhasil memenangkan match ini roll up membuat New Day menghajar Rey Mysterio, ngeroyok gitu. Kemudian keluar LWO, Cruz del Toro sama Joaquin Wilde. New Day mau pergi gitu, tapi balik lagi menghajar LWO. Yang saya pertanyakan adalah Dragon Lee nggak ada di sini guys. Oke lah, Zelina lagi cedera lah, dia kan cewek nggak ikut campur lah gitu. Dragon Lee nggak ada dalam LWO di sini. Atau mungkin karena dia cedera, atau dia lagi off aja, atau mungkin dia disiapkan untuk storyline untuk single player kah? Menurut saya memang seharusnya Dragon Lee udah nggak di LWO lah. Karena kenapa? Karena nggak dipakai juga dia. Tujuan seorang pegulat dimasukkan ke dalam sebuah faction adalah ngangkat dia kan, dikasih kesempatan lah minimal. Pernah lah sebelumnya, tapi sekarang udah mulai ngilang tuh. Apalagi tadi pas brawl nggak muncul Dragon Lee. Atau mungkin ini untuk jadi build up match minggu depan New Day lawan LWO Joaquin Wilde Cruz del Toro. Tetap jadi pertanyaan, Dragon Lee kenapa nggak dilibatkan? LWO juga kan Dragon Lee, apa memang udah dikeluarkan, apa memang dia balik ke NXT apa gimana? Dragon Lee nasibnya udah hilang ya. Jangan-jangan dia balik sama Carlito kali. Tidak. Kita dapat Sami Zayn yang berpromo, dia mendeklarasikan dirinya masuk Royal Rumble. Dia merasa memang dia nggak setara nih levelnya nih sama pegulat-pegulat yang sudah mengumumkan masuk Royal Rumble. Dia mungkin kansnya kecil dapat championship untuk menuju WrestleMania. Dia pun nggak butuh sebenarnya itu, karena dia dapat dukungan banyak fans. Dia nggak butuh itu, tapi dia pengen dapat title dan pengen menangin Royal Rumble guys. Ini dia berapi-api itu semangat tuh. Kevin Owens keluar. Ketika Kevin Owens keluar, saya langsung berpikir, wah ngeri nih, seru nih. Pasti mereka adu bacot, saling menyalahkan, saling punya positioning untuk menunjukkan kalau mereka benci satu sama lain karena apa. Kevin Owens yang sudah benci sama Cody karena bantu Roman, sementara Sami ini balik lagi sama Roman, nih harusnya lebih marah sih Kevin Owens guys. Karena harusnya Kevin Owens merasa dihianati banget sama Sami Zayn. Tapi tidak. Kevin Owens datang untuk mensupport Sami Zayn. Dia yakin Sami bisa menang Rumble dan bisa melawan dia di WrestleMania kalau dia nanti menang lawan Cody sebagai WWE Champion. Alasannya apa sih? Jadi saya itu agak canggung atau agak merasa janggal aja gitu. Kevin Owens bilang gini, kamu itu sahabatku, kamu sudah aku anggap saudaraku. Beda urusan dengan Cody. Untuk Sami Zayn, kamu tuh seperti saudaraku dan kamu membantu Roman Reigns sebagai bagian kamu mencoba untuk memaafkan Roman Reigns. Sama seperti ketika aku pernah jahat sama kamu dan kamu maafin aku. Situasinya seperti itu. Jadi Kevin Owens menganggap apa yang Sami lakukan beda dengan Cody, dan yang Sami lakukan ini sama seperti Sami melakukan ke dirinya, memaafkan dirinya gitu loh. Simply seperti itu. Kevin Owens meyakinkan kalau dirinya selalu ada di belakang Sami, selalu mendukung Sami, selalu support Sami. Nah untuk Sami nih, Kevin Owens yakin Sami ada selalu di belakangnya Kevin Owens dan selalu akan bantu dan support Kevin Owens. Ini pertanyaan besar guys, karena Sami diem aja setelah itu Kevin Owens pergi. Ibaratnya Kevin Owens ini bilang katanya dia support Sami, gamblang dia bilang, dengan mengharapkan Sami juga support dia, bantu dia. Berarti ada indikasi Sami Zayn bisa masuk, ngerecoki atau bahkan terlibat atau bahkan ganggu lah ladder match Cody sama Kevin Owens. Atau bahkan Sami hanya muncul aja pas kontrak signing untuk menguatkan itu lagi gitu loh. Nah ini pertanyaan yang kita akan dapatkan. Apakah Sami akan berbalik mendukung Kevin Owens, atau bahkan dia tetap berada di pihak
babyface. Ini menjadi hal yang menarik guys. Mungkin setelah Kevin Owens kalah di Royal Rumble nanti, lanjut feud sama Sami Zayn. Biar Cody fokus ke yang lain menuju Mania guys. Kita akan mungkin dapat another fight forever Sami Zayn versus Kevin Owens. We'll have that. Mungkin ke WrestleMania. Tapi apakah ada kesempatan ataupun peluang Sami Zayn membantu Kevin Owens dan mereka bersatu bersama sebagai heel? Ada, tapi tipis kalau saya bilang guys ya. Saya cukup kurang yakin dengan hal itu. Lanjut lagi, kita dapat Sheamus yang diwawancara karena dia akan dapat match lawan Bron Breakker di Saturday Night Main Event, di mana Sheamus dipertemukan dengan Bron Breakker di sini. Bron Breakker merasa kalau Sheamus ini orang tua, bisalah dia kalahkan gampang aja. Dan Sheamus agak marah, didorongnya Bron Breakker, terus tersenyum Bron Breakker guys ya. Dan ini saya udah bilang kemarin juga jadi hal yang menarik, karena kalau kayak Sheamus menang dia Grand Slam, dan Sheamus dan Bron Breakker pasti memberikan kita tontonan pertandingan banger yang cukup menghibur guys ya. Setelah itu kita dapat match Nia Jax versus Bayley, sudah saya ceritakan tadi di awal. Lanjut lagi kita dapat match hiburan mantap, yaitu Penta melawan Pete Dunne. Kita udah kebayang nih, matchnya diumumkan di awal, sudah kebayang nih kayak gimana matchnya. Memang bener seru, memang bener teknikal, cukup solid juga dengan beberapa gerakan kretek yang dilakukan Pete Dunne juga ya guys ya. Kuncian-kuncian bisa dibilang jadi manuver penentu guys ya untuk melumpuhkan lawan. Tapi Penta tetap lebih kuat di sini, udah diprediksi Penta akan menunjukkan kekuatannya. Tapi kalau ada teman-teman yang berpikir Penta akan dapat story, kayaknya belum guys. WWE masih mau meng-highlight kemampuan Penta dulu, seberapa besar impact dia untuk kualitas dari show Monday Night Raw kalau saya bilang. Tapi dua match yang sudah dia jalankan ini menurut saya cukup memuaskan. Walaupun tetap terasa Penta yang sebelumnya kita ketahui tidak sama dengan Penta yang di Raw ini atau di WWE ini guys, agak tone down dikit. But Penta still have a great performance guys ya untuk bertanding di hari ini. Penta memenangkan matchnya. Kita dapat interview CM Punk yang sangat meyakinkan, yang sangat mantap guys ya. Dan dia bersumpah dia akan menang Royal Rumble pertama dalam karirnya, dan dia akan main event WrestleMania pertama dalam karirnya. Dia nyebut nama-nama pegulat yang sudah declare masuk Royal Rumble. Dia bilang John Cena akan dieliminasi karena dia nggak bisa lihat John Cena menang Royal Rumble. Terus Roman yang minta bantuan dia kemarin, tapi sekarang kita masing-masing sendiri-sendiri, saya akan eliminasi dia juga. Nggak ada keluarga di Royal Rumble ini, semuanya sendiri-sendiri katanya. Terus untuk Drew, dia udah kubur Drew, udah dia kalahkan gitu. Seth Rollins juga begitu. Dan untuk Sami udah nggak selevel sama dia katanya. Merendahkan sekali, memang bener sih. Merendahkan sekali guys ya. Terus dia mention Hulk Hogan guys. Dia bilang, bahkan kalau kamu masukin Hogan ke Royal Rumble, saya akan eliminasi dia dan akan membunuh Hulkamania katanya selamanya gitu. Dan ini membuat penonton bereaksi cheers guys ya, karena memang CM Punk kayak menunjukkan keberpihakannya kepada fans. Mudah mendapatkan cheers ketika kita berpihak kepada fans dalam kasus yang lagi rame guys ya, termasuk Hulk Hogan ini. Kita dapat match filler sebenarnya, tapi menarik untuk ditonton karena ada Io Sky dan Dakota guys ya melawan Shayna Baszler dan Zoe Stark. Tetap Pure Fusion kolektif, nggak ada kekuatan sama sekali. Bahkan 2 lawan 3 pun tetap menang 2 orang guys. Kayak kira Karisin akan balik, tapi ternyata belum juga dibalikin WWE di sini. Ya cuma filler aja. Tapi saya apresiasi performance Zoe Stark yang cukup bagus kalau saya bilang guys ini di match ini. Sampai kita ke match WrestleMania 40 rematch Seth Rollins versus Drew McIntyre. Matchnya solid, walaupun bukan kaliber match sebelumnya. Cuma saya merasa kesengitan, intens yang dibangun dari awal sampai akhir guys. Ada momen ngantuk pas iklan doang, tapi tetap menarik untuk dilihatin kalau saya bilang. Dan menjelang ending, WWE kayak ngasih keleluasaan waktu. Timingnya sangat-sangat dibiarin selesai jam berapapun gitu loh. Hari ini kita tahu selesainya 2,5 jam lagi, dan itu lebih 6 menit atau lebih 7 menit gitu loh. Jadi kayak WWE ngasih keleluasaan, silahkan diselesaikan sepasnya kalian gitu kalau saya bilang. Dan tetap mereka bisa lebih santai untuk menyelesaikannya, tidak terburu-buru guys ya. Dan itu terasa banget guys. Terasa kalau ini tuh tidak terburu-buru endingnya. Dan itu cukup oke kalau saya bilang. Dan ini membuat matchnya cukup solid, klimaks endingnya juga mantap. Tapi sayangnya roll up endingnya tuh, menangnya tuh roll up sih Seth Rollins, di mana Drew mau lakuin sebuah manuver yang tidak tahu apa. Terus Rollins kayaknya langsung menjatuhkan diri counter karena roll up, terus langsung saya aja tadi reactionnya lah roll up ya, bener roll up ternyata. Master roll up emang bener roll up ternyata guys.
Drew kaget, marah, dihajarnya tuh Seth Rollins tuh. Kasih Claymore sempat tuh. Memang lagi-lagi Drew dikalahkan roll up karena tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat Drew tidak lemah walaupun kalah. Heel yang bisa tetap mengancam posisi babyface. Dan memang bener iya. Cuma ya roll up di match yang disebut-sebut WrestleMania rematch menurut saya cukup mengecewakan, guys. Terlepas dari kualitas match yang keren kalau saya bilang. Puas saya lihatnya. Tapi endingnya bro, nggak suka saya ending match ini. Bukan ending Raw-nya, ending match ini saya nggak suka. Ketika Rollins mau dihantam ke ring post pakai Claymore-nya si Drew McIntyre, Sami datang menghajar Drew McIntyre. Respon saya pertama adalah Sami ternyata masih urusan sama Drew McIntyre. Saya kira urusannya cuma sama Karrion Kross nanti sih. Sami Zayn ini atau bahkan Kevin Owens, tapi malah masih berurusan dengan Drew McIntyre juga ternyata, guys. Tapi ada drama yang disajikan WWE di ending ini ketika Sami Zayn niatnya membantu Rollins, tapi Rollins gak lihat bantuan itu. Yang Rollins lihat dan rasakan adalah ketika Sami tidak sengaja helluva kick dirinya, guys. Ketika Drew McIntyre menyudutkan Rollins untuk menyerang dia, tiba-tiba Sami yang sudah bangkit setelah diajar sama Drew tadi, tiba-tiba helluva kick, Drew menghindar, kena, dan memang sengaja Drew melakukan itu sepertinya. Drew mundur dan tersenyum. Sami canggung sama Rollins. Rollins juga merasa Sami ini datang nggak pas ngebantu, nggak lihat Rollins. Yang Rollins lihat Sami itu datang kasih helluva kick ke dia. Tadinya Seth Rollins tuh ketemu sama Sami Zayn di belakang. Ya Sami Zayn masih kayak support sama si Rollins ini. Yang Rollins pun belum sepenuhnya menerima Sami lagi karena setelah Sami bantu Roman Reigns kemarin. Nah sekarang makin kenceng, makin keras Rollins kayaknya hatinya sama si Sami Zayn kalau taunya Sami Zayn helluva kick dia begini, guys. Nah drama ini akan lanjut, guys. Tapi untuk Seth Rollins turun heel kayaknya belum, kalau saya bilang, guys ya. Tapi Seth Rollins marah ke Sami Zayn jelas. Untuk urusan sama Drew mungkin sudah kelar untuk saat ini, guys. Karena memang Drew sama Rollins kan memang sebenarnya nggak ada gontok-gontokan lagi. Cuma mau di build up untuk WrestleMania rematch ini aja biar Monday Night Raw kesannya tetap besar match endingnya. Begitu yang saya lihat, guys. Dan saya sangat senang melihat drama yang salah paham kayak gini. Dan ini akan membuat kita semangat Raw besok bakal gimana nih Rollins nih ketemu Sami. Apa Rollins akan ngamuk juga untuk mengajar Sami, atau dia mungkin akan ada drama tidak sengaja mengajar si Sami, apa gimana, nggak tahu, guys. Sami jadi kayak punya banyak musuh di sini. Potensi musuhnya Kevin Owens, Drew McIntyre, sekarang Seth freaking Rollins, guys. Itu dia ending Monday Night Raw hari ini. Kesan saya hari ini kita 2,5 jam lagi, guys. Tapi menurut saya tidak sekecewa sebelumnya. Soalnya kita udah tahu ekspektasinya mau makan 2,5 jam apa enggak. Ketika jam 10 main event udah mulai entrance, itu udah tahu lah pasti di 2,5 jam, guys. Gak mungkin 1 jam match itu gak mungkin, guys. 2,5 jam sudah saya tahu. Dan memang bener 2,5 jam lebih 7 menit atau lebih 6 menit gitu. Dan itu oke banget kalau saya bilang. Kalau tujuannya untuk membuat 2,5 jam ini padat tanpa filler-filler, dan saya sudah tahu akan 2,5 jam ketika match ini dimulai, it's okay. Tapi kemarin kita nggak tahu, tiba-tiba terus 2,5 jam nggak tahu, kesal banget saya kemarin, guys. Cuma tetap ada sisi negatifnya, guys. Spot-spot lain nggak kebagian, pegulat-pegulat lain nggak kebagian spotnya. Jadi makin dikit. Berarti sama aja Raw 2 jam kalau saya bilang, guys, era ini. Sama aja Raw 2 jam. Jadi spot untuk pegulat-pegulat yang bawah-bawah itu sangat-sangat kurang. Sangat-sangat kurang. Bahkan nggak ada. Paling Chad Gable aja ada dramanya di mana dia minta bantuan Dominic untuk mengalahkan seorang luchador, terus Dominic ngasih referensi siapa gitu, luchador, nggak tahu, masih tebak-tebakan, guys ya. Minggu depan kita dapat mungkin jawabannya. Chad Gable ada misi untuk mendapatkan wejangan atau bahkan dapat perhatian dari seorang luchador, atau bahkan dia jadi luchador nanti. Kita tahu Wyatt Six sudah nggak di sini. Karrion Kross ngomong sama Scarlett itu fokusnya sekarang bukan Wyatt Six udah dia kalahkan, Miz juga bukan dia fokuskan lagi, udah masa lalu katanya. Sekarang fokus dia orang-orang yang ada di posisi atas kayak Seth Rollins, CM Punk, sama Sami Zayn. Itu yang disebut Karrion Kross jadi sasarannya. Mungkin ini artinya Karrion Kross akan bisa match lawan Sami mungkin ke depannya, karena dia terlihat di belakang memantau Sami. Walaupun kita tahu Karrion Kross nggak menang, tapi setidaknya ini jadi satu poin bagus untuk Karrion Kross menunjukkan karakternya lebih besar lagi lah potensinya, guys. Cuma ya untuk menang atau bahkan menghadapi si Empang atau Rollins kayaknya masih jauh lah ya Karrion Kross ya. Sadar diri ya Karrion Kross. Tetap
terasa solid episodenya, padat, happy saya nontonnya. Cuma tetap kerasa kurang karena memang bukan 3 jam dan ending roll up, 2 match ending roll up. Dan apakah kita semakin semangat menuju Saturday Night Main Event? Menurut saya iya. Kita dapat tambahan 1 match Nia Jax lawan Rhea Ripley di hari ini. Walaupun kita tahu match akan seperti apa guys ya, agak kurang pasti. Ya lihat aja yang Elimination Chamber kemarin. Main event lah itu. Tapi ngantuk. And that's it. That's my review. Teman-teman punya review juga silahkan komen di bawah. Terima kasih yang selalu support channel ini. Gilang Aguilar. Thank you.